Assalamualaikum, halo Sobat Catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwong PLLCS dalam video problem catur. Assalamualaikum, halo Sobat Catur dimanapun berada. Ini ada problem yang sangat menarik ya. Solusinya benar-benar menarik menurut saya. Para pecatur, para yang hobi catur mungkin akan geleng-geleng kepala melihat solusi ini. Karena ya saya rasa tidak sedikit yang gagal memecahkan problem ini. Namun ini bukan problem 3 langkah mat. Setelah saya hitung, ternyata langkah yang akurat dan terukur itu ada 7 untuk menaklukkan Raja Hitam. Nah, kalau kita lihat posisi Raja Hitam ya, posisi putih itu kalau dilihat materinya sama-sama kuat karena mempunyai satu benteng dan juga mempunyai satu menteri. Jadi untuk kualitas hitam dan putih imbang ya materinya, kekuatannya. Nah, namun keuntungan yang didapatkan oleh putih adalah melangkah terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat, menteri putih sedang kena pin oleh menteri hitam. Kalau menteri putih bergerak, ya tidak bisa lah karena sedang dipin. Jadi menurut Anda seperti apa solusinya dalam 7 langkah itu? Silahkan pikirkan baik-baik. Oke Sobat Catur, sambil Anda berpikir saya akan sedikit bercerita ya. Jadi kalau ingat angka 7 itu saya suka ingat cerita kerajaan, yaitu cerita Ken Dedes dan Ken Arok yang berhubungan dengan Empu Gandring. Jadi Empu Gandring ini adalah pembuat keris yang terkenal dengan keris Empu Gandring, dan di sana ada mitos 7 kutukan keris Empu Gandring. Jadi 7 keris itu bisa mematkan ya, mematkan yang yang punyanya atau yang gimana nggak tahu lah, yang memilikinya dalam 7 kali. Nah, mungkin tidak ada kaitannya ya dengan ini, cuma ada ceritanya yang sedikit sama dari angka 7. Oke Sobat Catur, barangkali sampai di sini setelah diajak cerita sedikit, mungkin dari Anda ada yang sudah bisa memecahkannya ya, mendapatkan solusinya dengan langkah-langkah yang akurat dan ukur dalam 3 langkah. Nah, baiklah Sobat Catur, mari kita lihat dulu beberapa analisa ya yang mungkin saja bisa menjadi gambaran buat Anda sebelum kita bongkar kuncinya. Oke. Nah, setelah kita melihat menteri putih dan menteri hitam ini berhadapan ya, face to face, dan menteri putih tidak bisa berkutik karena sedang dipin oleh menteri hitam. Nah, kalau ini dimakan tentunya akan saling memakan dan menyisakan satu buah benteng pada keduanya. Nah, ini kemungkinan besar pastinya akan ada saling bersalaman untuk menyatakan draw atau remis. Lalu bagaimana seandainya benteng ke C2 untuk mendekeng menteri? Dan ini pun tentunya buat hitam bisa saja melakukan sekak oleh menteri ke A8 ataupun bisa juga dengan benteng D1 ke D8 oleh hitam disekak dulu ya. Nah, nanti akan disekak-sekak. Maka dari itu kemungkinan besar ini akan terjadi melebihi langkah 7 kali dalam targetnya. Atau bisa saja buat Raja Hitam ya, buat buah hitam maksudnya, tidak ingin berpikir lebih keras lebih lama lagi dan mending memilih bersepakat untuk draw, bisa jadi ya dengan memakan menteri putih. Dan tentunya mau tidak mau benteng putih pun akan memakan kembali, dan ini pun bisa jadi draw. Kalau putih lengah, ini hitam akan mendahului ya dengan cepat memburu Raja Putih. Baik Sobat Catur, sekarang kita kembali dan untuk analisanya seperti itu saja ya, sedikit ya. Tetapi mudah-mudahan bisalah untuk menggambarkan apa yang harus dilangkahkan. Baik Sobat Catur, setelah ini mari kita bongkar dan kita buka kunci jawabannya untuk pembuktian bahwa problem catur ini mat dalam 7 langkah yang sangat cantik tentunya. Ada langkah yang tidak terduga dan tidak terpikir untuk yang memegang putih.
Baik Sobat Catur, sekarang mari kita mulai untuk membongkarnya. Perhatikan baik-baik ya, awas jangan sampai berkedip. Dan kalau bisa Anda menyiapkan kopi dulu ya. Kopi-kopi lah dulu lah, santai saja ya. Jangan diambil emosi ya, tenang aja, karena ini hiburan sambil asah otak ya. Itu yang sering saya sampaikan. Oke, sekarang mari kita mulai dengan langkah yang pertama dari target 7 langkah mat. 1. Langkah benteng ke F6 sekak. Nah, kalau Raja Hitam bergeser ke E1, ini akan mat dalam 2 langkah oleh Menteri, disekak ke F2 ya. Namun tentunya Raja Hitam tidak bodoh begitu saja, dia pasti akan menghindarnya ke G1. Nah, di sini setelah benteng putih ke F6, baru Menteri terlepas dari pin ya, dari pin Menteri Hitam. Karena jalur diagonal hitam sudah tertutup oleh benteng ya. Jadi Raja Putihnya sudah tertutup oleh benteng di F6. Dan Menteri pun bisa bergerak leluasa untuk melakukan sekak di langkah kedua ke F2. Setelah itu giliran benteng putih yang kena pin oleh Menteri. Namun coba kita lihat langkah-langkah berikut ini, langkah yang sangat cantik, dan sama sekali ada langkah yang tidak terduga nanti di langkah ke-6. Coba kita lihat proses untuk melakukan sekak terus oleh Menteri. Karena kalau tidak begitu bisa didahului oleh Menteri atau benteng untuk melakukan sekak balik. Lanjut, sekarang giliran hitam ya. Setelah disekak ke F2 oleh Menteri, Raja Hitam lari ke pojok. Langkah ketiga sekak lagi oleh Menteri ke H4, Raja balik lagi ke G1, lalu sekak lagi oleh Menteri ke G5. Raja Hitam pun tidak ada jalan lain selain bolak-balik G1 H1. Kemudian di langkah kelima Menteri sekak lagi ke H6. Nah, di sini Sobat Catur ada langkah yang sangat luar biasa menurut saya. Langkah yang sama sekali saya tidak terbaca ini, tapi ya terlihat mudah gitu ya, yaitu Menteri Putih sekaknya di langkah ke-6 masuk ke G7 di sela-sela antara Raja dan benteng. Ini sengaja ke sana ya sekaknya untuk menutupi Menteri Hitam yang sedang melakukan fin ke benteng putih. Dan yang pertama itu, keduanya adalah memberikan kepada benteng tugas terakhir untuk melakukan skakmat di langkah ke-7. Selanjutnya, setelah benteng ini terlepas dari Menteri Hitam, dari pin Menteri Hitam ya, karena dibantu oleh Menteri ke G7, dia pun bisa melakukan skakmat terakhir di langkah ke-7 seperti ini. Oke Sobat Catur, terima kasih atas waktunya. See you next video and thank you for watching.